Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran Fikih Fathul Qorib kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa ma'hum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan beserta keluarga juga semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab fasl fi mujibatil ghusl, ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Ini perlu dibahas karena penting. Kalau tidak mandi maka dia masih memiliki hadas. Nanti kalau punya hadas untuk melakukan ibadah sholat itu ataupun yang lain yang membutuhkan kesucian maka tidak sah. Baik, sebelum dimulai seperti biasa kita membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Kita mulai saja, silakan buka kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal yang menerangkan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu dan al-ghuslu, ya. Al-ghuslu atau mandi lughatan secara bahasa. Wal ghuslu dan mandi lughatan secara bahasa. Sayalanul ma'i, mengalirkan air ala syai'i, terhadap sesuatu, ya, terhadap sesuatu mutlakon, secara mutlak. Jadi secara bahasa al-ghuslu itu yang mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Mau apa saja. Wa syar'an, dan secara syara atau secara istilah, ya. Di sini sayalanuhu, mengalirkannya air ala jami'il badani, terhadap semua badan atau seluruh badan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, ya, dengan niat yang tertentu. Walladzi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi. Walladzi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Salah satun, 3 minha, dari 6 perkara tersebut. 3 darinya, ya, dari 6 perkara tadi, tashtariku, bersama-sama atau mengalaminya, fiha, di dalamnya, di dalam 3 tadi, di dalam 3 dari 6 tadi. Ar-rijalu, laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan. Jadi dari 6 perkara yang mewajibkan mandi, nah 3 darinya itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah, 3 perkara itu apa saja? Wahia, dan 3 perkara tadi, 3 perkara dari 6 perkara tadi. Yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan, hasyafa dan farji. Ya, maksudnya misalkan jima, ya. Nah, bertemunya 2 khitan. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, wa yu'abbaru, dan diungkapkan, an hadzal iltiqa'i, dari
pertemuan ini, pertemuan dua kelamin ini, yaitu bi'ilaji hayyin, dengan memasukkannya orang hidup, wadihin yang jelas, ghayyaba yang menghilangkan hasyafata adzakari, hasyafahnya zakar. Jadi maksudnya dengan memasukkannya orang yang hidup yang jelas kelaminnya dan sampai mencelupkan, ya, memasukkan hasyafah zakarnya minhu darinya. Au qadroha, atau sekira-kiranya, hasyafah maksudnya. Hasyafah itu ujung penis, ya. Afwan. Min maqtu'iha, dari yang terpotong hasyafahnya. Min maqtu'iha, dari yang terpotong hasyafahnya, fi farjin, ke dalam farji. Jadi sampai masuk hasyafahnya ke dalam farji, atau apabila terpotong maka dengan dikira-kirakannya. Kalau udah masuk maka wajib untuk mandi karena telah bertemunya dua khitan atau dua kelamin. Wayasiru, dan menjadi al-adamiyu, manusia atau anak Adam, maksudnya manusia, al-mulaju yang dimasuki, fihi, ke dalamnya, junub, bi'ilaji mazukir, dengan kemasukan sesuatu zukiro yang telah disebutkan. Bi'ilajima, dengan termasuk kemasukan sesuatu zukiro yang telah disebutkan. Nah, jadi manusia yang telah dimasuki oleh zakarnya, atau misalkan bertemu dua kelamin nih, nah, yang dimasukinya juga itu maka menjadi junub dan akhirnya wajib mandi juga. Ammal maitu, adapun mayit yang sudah mati, mayat, fala yu'adu, maka tidak wajib diulangi. Apanya? Ghusluhu, memandikannya, bi'ilajin, dengan kemasukan fihi, ke dalamnya. Nah, kalau nanti ada mayit di jima, maka si mayit tidak termasuk menjadi junub walaupun dia udah dimasukin, karena dia mayit. Dan mandinya yang sudah, kan mayit kan dimandikan dulu tuh, misalkan sudah dimandiin terus dia dijima, maka tidak wajib untuk diulangi lagi memandikannya. Wa ammal khunsa, dan adapun khunsa itu yang memiliki dua kelamin. Wa ammal khunsa al-mushkil, adapun khunsa mushkil yang memiliki dua alat kelamin, fala ghusla, maka tidak ada mandi, alaihi, terhadapnya. Jadi tidak ada wajib mandi terhadapnya, bi'ilaji hasyafatihi, dengan memasukkan hasyafahnya. Dia kan punya dua kelamin, dua tuh, alat zakar sama farji. Nah, lalu zakarnya dia masukin ke farjinya dia. Nah, dia sendiri, maka tidak wajib mandi. Wala bi'ilajin fi qubulihi, dan tidak dengan memasukkan di dalam kubulnya. Baik, itu yang kedua. Wa minal mushtaraki, dan dari yang dialami oleh laki-laki dan perempuan dan wajib mandi, itu adalah inzalu, keluar mani. Inzal namanya, yaitu keluar mani, keluar sperma.
yakni khurujul maniyyi, keluarnya mani atau sperma, min syakhsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, dengan tanpa memasukkan, bi ghairi ilajin, dengan tanpa memasukkan, tanpa jima, tanpa berhubungan, dia keluar mani, maka wajib mandi besar ya. Wa in qalla, dan walaupun sedikit, al maniyu, mani atau sperma, walaupun yang keluar itu sedikit, hanya setetes misalkan, tetap wajib mandi. Kakotrotin, seperti halnya satu tetes. Seperti halnya satu tetes. Walau kanat, dan jikalau ada. Walau kanat, dan walaupun ada, ala launid dami, berwarna darah. Walaupun warnanya darah, setetes, kalau itu benar-benar sperma keluar, maka wajib mandi. Walau kana, dan walaupun ada, al-khariju, yang keluar, al-khariju, yang keluar, mani yang keluar, sperma yang keluar, bijima'in, sebab jima, au ghairihi, atau selain jima, misalkan afwan, ini yang lagi racun orang-orang sekarang itu, misalkan onani di luar sebelum nikah ya. Nah, itu keluar sperma itu tanpa jima, misalkan dengan disentuh oleh kulit lain, misalkan tangan, maka itu tetap wajib mandi. Maka di sini bahasanya bijima'in, dengan sebab jima, au ghairi, atau selain jima. Fi yaqadhatin, dalam keadaan bangun ya, tersadar, au naumin, atau tidur. Au naumin, atau tidur, dia mimpi keluar sperma, maka wajib mandi. Atau dia lagi tidak mimpi, bangun, terus dia keluar sperma, entah dengan karena apa, maka tetap wajib mandi. Au bisyahwatin, sebab syahwat, au ghairiha, atau selain syahwat, baik itu dengan karena syahwat atau selain syahwat, yang penting karena keluar mani. Min tariqihi, dari jalannya sperma, ya, biasanya keluarnya kemana tuh? Nah, keluarnya misalkan dari dzakar, yaitu al-mu'tadi, yang biasanya. Jadi dari jalan yang biasanya keluar dari situ, au ghairi, atau selain jalan biasanya. Ya. Baik itu spermanya keluar dari dzakar atau tidak dari dzakar. Contohnya seperti apa? Ka'anin kasaro, kayak seperti halnya pecah. Seperti halnya pecah. Sulbuhu, punggungnya, ya, atau belah punggungnya. Fakhoroja, maka keluar maniyuhu, maninya. Fakhoroja, maka keluar maniyuhu, maninya. Nah, misalkan nggak dari dakar, tapi keluarnya punggungnya karena pecah terus keluar, ya, maka tetap wajib mandi. Judulnya karena keluar sperma atau mani, maka wajib mandi. Dan yang terakhir, wa minal musyaroki, dan sebagian dari yang dialami oleh laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mandi. Jadi bisa dialami perempuan, bisa dialami laki-laki. Nah, yang ketiga adalah al-mautu, mati. Al-mautu, mati. Maka ketika mati wajib dimandikan. Illa fi syahidi, kecuali dalam keadaan syahid. Kalau dalam keadaan mati syahid, maka tidak wajib untuk dimandikan. Baik, sampai di sini. Semoga berkah manfaat. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.